adalah pendidikan. Maka diberikanlah pendidikan. Jadi yang dilakukan pemerintah Cina setelah kampanye itu, so what gitu kan. Yang mereka lakukan adalah, mereka melakukan studi komparasi. Pak Arif lebih tahu dari saya tentang competitive advantage. Mereka melakukan studi competitive advantage. Maka ditelitilah daerah-daerah di Cina, apa yang cocok untuk daerah ini, untuk provinsi ini, untuk provinsi ini, untuk provinsi ini. Jadi bukan ditanam semuanya kasih duit begitu. Mereka studikan komparasi. Kemudian katakanlah di daerah Shenzhen itu cocok pertanian. Pertanian beras, ini sebagai contoh Bunda ya. Maka dikirimlah para profesor, para doktor, ahli-ahli tentang beras untuk meneliti itu. Kemudian mereka meneliti, kemudian mereka menghasilkan bibit-bibit unggul tentang padi, kemudian mereka kirim bibit unggul itu ke sana, kemudian mereka didik orang-orang itu untuk bercocok tanam padi, kemudian mereka kirim pupuk, kirim mesin, kirim alat produksi. Maka berproduksilah masyarakat itu tentang padi. Maka jadilah padi bibit hasil yang unggul. Setelah produksinya bagus, hasilnya bagus karena didukung oleh pendidikan dan teknologi dan segala macam. Panen, rakyat jangan khawatir, pemerintah yang ambil. Dibelilah sama pemerintah. Kemudian nggak perintah jual mereka. kalau perlu, dan terjadilah apa yang disebut dengan politik dumping. Tapi rakyat tidak mengemis. Rakyat semuanya bekerja, rakyat semuanya berproduksi. Gimana kalau kita pindah ke Cina? Oh jangan, kita bangun Cina seperti ini Bunda. Ini frustasinya orang ya. Oke Pak Far, yang kedua ya, yang ketiga Pak Far. Jadi yang ketiga adalah pendanaan. Jadi rakyat itu dididik, tapi juga diberikan dana dong. Tapi bukan dana yang sifatnya diberikan gratis. Nah ini saya menggunakan model apa? Model di Turki, yaitu Tayyip Erdogan. Di mana Turki negara sekuler yang luar biasa, nggak karu-karuan deh gitu. Kemudian apa yang dilakukan adalah model, kalau kita Bunda, kita masuk komplek kita, sebelah kiri kita nengok di satpam itu ada tulisan RW siaga. Saya kebayang itu suatu saat nanti akan tulis ada pelang itu satu keluarga satu pengusaha. Jadi yang dilakukan adalah kita bikin besok. Jadi yang dilakukan itu adalah ini berbasiskan grassroots, masyarakatnya itu RT. Maka dikumpulkanlah di RT itu rapat. Kalau kita kan jarang rapat RT. Kalau rapat juga mau 17 Agustus gitu kan. Ya kan? Kemudian mau jalan-jalan kan baru rapat gitu. Tapi mereka tidak, kumpulkan semua RT, perwakilan-perwakilan keluarga. Kemudian lihat di mana keluarga itu yang masih ada yang nganggur, yang tidak punya pekerjaan. Ini di sini ada teman-teman dari DPD KNPI Jakarta Timur ini ya. Pasti nggak pernah juga ngalamin ya hal di mana kita didata, dilihat siapa yang nganggur nggak cuma ditanya doang ya, tapi nggak dikasih pancingan kerjaan. Aduh. Oke, terus Pak Fal. Jadi dikumpulkan, didata, oke, di keluarga ini ada yang nganggur, bisa dibantu apa? Berikan keterampilan, makanya pendidikan tadi Bunda, berikan pendidikan yang sesuai dengan lingkungan dia, sesuai dengan kebiasaan dia, dengan kesukaan dia. Jadi bukan diberikan pendidikan tanam cabai, nggak begitu. Jadi melakukan penelitian pendidikan yang pas, fit and proper dengan keadaan sosiologisnya. Itu namanya pakai otak. Ya, bekerjanya itu sungguh-sungguh, bener-bener berbasis fakta, data. Aduh, sebel deh. Udah berhenti ya. Terus yang keempat, Pak Fal. Ya, ntar dulu belum selesai yang ketiga. Jadi dananya itu diusahakan dari dana RT itu. Iya. Bukan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah dikasih lewat siapa? RW. Maka RW panggil, saudara-saudaraku, saudaranya dia yang dipanggil. Jadi berikan dana ke saudara-saudaranya dulu kan. Iya. Akhirnya duitnya habis. Iya. Jadi berikan dana adalah dari dia. Orang BLT aja buat saudara-saudaranya dia. Itu yang terjadi. Makanya dana itu, pendanaan itu harus dari masyarakat itu sendiri. Tapi kami menyediakan sistem pengawasannya. Dan ini yang terjadi modelnya Grameen Bank Bangladesh. Di mana yang memberikan dana itu diawasi oleh satu orang, satu kelompok 20. Satu orang diawasi oleh 19. Sehingga kalau dia kemplang, dikejar oleh 19. Jadi proses adalah pendanaan seperti itu. Yang ketiga, yang keempat adalah pendampingan. Jadi tidak bisa orang dikasih keterampilan, sadar, dikasih kemudian pendidikan keterampilan, kemudian dikasih duit, suruh jalan sendiri. Nggak bisa, harus didampingin. Jalan begitu saja, mungkin bisa, mungkin ibu-ibu keterampilannya bikin kue, maka bukalah bikin kue, jualan kue cucur, kue yang hijau-hijau apa tuh Bu? Kue klepon, ya, kue dadar gulung, atau jualan nasi uduk di depan rumah, ya nanti akan begitu terus.
Cuma begitu aja, cuma bisa buat makan. Makanya perlu pendampingan supaya sekarang mungkin omsetnya 1 bulan adalah katakan 2 juta. Bisa nggak bulan depan jadi 2,5 juta? Bulan depannya lagi 3 juta, 4 juta, 5 juta. Jadi pendampingan yang memiliki sistem. Oke, kita memang